Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kemarin kita masuk materi bab 1 yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di situ udah ibu jelaskan bagaimana letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk ke karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, karakteristik wilayah Indonesia baik di daratan maupun lautan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan membentuk topografi yang beraneka ragam, mulai dari pegunungan sampai dataran rendah. Nah, bisa kalian lihat ada di slide ya. Ini ada wilayah daratan dan ini ada wilayah pegunungan. Nah, tugas kalian nanti di sini kalian bedakan ya apa perbedaan antara gambar yang ini ya pegunungan sama yang gunung ya. Nanti kalian buat di catatan kalian, ditulis baru kirim ke ibu. Oke, ibu lanjut. Nah, karakteristik wilayah daratan Indonesia terjadi karena adanya tumbukan lempeng ya. Akibat hasil tumbukan lempeng tersebut diantaranya ada 4 ya, ada 4 akibat yang diakibatkan dari hasil tumbukan lempeng tersebut. Yang pertama, adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera, seperti Pulau Simeulue, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Yang ketiga, membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut seperti pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Yang terakhir itu nomor 4 ya, membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Oke. Ada lagi satu lagi ibu tambahkan ya, jadi 5. Zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur pegunungan api aktif. Gunung aktif ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, contoh bencananya misalkan, kalau terjadi gunung aktif meledak atau meletus akan mengakibatkan apa? Keluarnya lava dari perut bumi. Jika manusia dekat dengan pada saat gunung itu erupsi ya, akan berdampak tidak baik bagi manusia, dan dampak positifnya itu misalkan tanah-tanah dekat gunung tersebut akan menjadi subur, jadi tumbuh-tumbuhan yang akan ditanam oleh masyarakat bisa menghasilkan buah, misalkan cabai, buahnya pasti lebih banyak dibandingkan yang jauh dari pegunungan. Pasti tanah dekat gunung itu lebih subur dibandingkan daerah yang jauh dari pegunungan tersebut. Nah, oke, sekarang ibu jelaskan mengenai pegunungan di Indonesia. Pegunungan di Indonesia merupakan kelanjutan dari Sirkum Mediterania, yaitu pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, pegunungan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Maluku. Pegunungan yang merupakan kelanjutan dari Sirkum Pasifik adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Yang nomor 2, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Nah, kondisi geologi yang terletak di antara tiga lempeng yang ibu jelaskan tadi juga membentuk topografi dasar laut yang membuat perairan di Indonesia menjadi sangat bervariasi. Semua bentuk dasar laut terdapat di Indonesia, ya. Secara biofisis, wilayah laut dapat
dibagi berdasarkan daerah permukaan atau disebut istilah bahasa geografinya pelagik. Nah, dasar laut yang membuat perairan Indonesia menjadi sangat bervariasi ya, maupun daerah dasar laut. Dasar laut itu istilah geografinya itu betik ya, betik. Nah, selain itu dapat dibagi secara horizontal maupun vertikal. Horizontal yang seperti ini, vertikal begini ya. Ini gini. Oke. Daerah pelagik dapat dibedakan secara horizontal ke beberapa zona sebagai berikut. Ya, ini bagian horizontalnya. Yang pertama itu ada zona neritik, yaitu zona perairan yang terletak di antara paparan benua daerah dasar, atau zona betik yang terletak di bawah zona neritik. Pada paparan benua disebut zona paparan sublitoral. Nah, kita lanjut ke zona oseanik, yaitu semua perairan terbuka seperti samudra ya, samudra. Samudra artinya apa? Luas. Laut ya. Nah, berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut, secara vertikal daerah pelagik dibedakan atas yang pertama zona fotik atau eufotik atau epipelagik, yaitu perairan pelagik yang mendapatkan cahaya matahari. Zona fotik memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. Zona afotik yaitu perairan pelagik yang tidak tembus cahaya matahari sehingga gelap ya. Nah, zona afotik ini dibedakan lagi menjadi zona mesopelagik, merupakan bagian paling atas dari zona afotik yang memiliki kedalaman kedalamannya antara 700 sampai 1000 meter. Zona ini memiliki suhunya 10 derajat Celcius. Nah, yang kedua, zona batik. Zona batik pelagik merupakan zona afotik yang memiliki kedalamannya 1000 sampai 4000 meter dengan memiliki suhu 10 sampai 4 derajat Celcius ya. Yang ketiga itu zona abisal pelagik merupakan zona yang memiliki kedalaman 6000 meter, dan yang keempat zona hadal pelagik merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10 meter ya kedalamannya, termasuk perairan terbuka dengan palung laut yang sangat dalam ya. Palung laut itu biasanya berbentuk V ya, V begini. Jadi bagian, maaf ya, ini menjelaskan, bagian V kayak gini pas di tengahnya itulah yang dinamakan, paling dalamnya itu tengahnya begini, itu dinamakan palung laut. Oke. Nah, sampai di situ penjelasan ibu kali ini. Minggu depan kita lanjut lagi. Jadi nanti tugas kalian di sini membedakan antara gambar yang ibu tampilkan di slide, gambar daratan dengan dataran dengan laut ya, atau pegunungan ya. Nanti kalian buat perbedaannya, tulis di buku catatanmu. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.